Salam jumpa di channel Secangkir Kopi Pahit. Ya, jangan lupa kita ngopi dan kita tetap semangat. Ya. Untuk episode kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengendalikan pikiran. Ya, karena ini hal yang penting. Manusia hidup dan matinya karena apa yang dia pikirkan. Jadi siapa saya adalah karena apa yang saya pikirkan. Bagaimana hidup saya adalah apa yang saya pikirkan. Nah, untuk materi kali ini kita lebih spesifik lagi, yaitu membahas tentang bagaimana berpikir secara sehat, berpikir positif. Orang yang berpikir positif itu pasti sehat, tetapi orang yang berpikiran negatif itu pasti sakit jiwa. Ya, bukan berarti gila, tetapi pasti jiwanya mengalami sakit, karena apa yang dipikirkan orang itu juga akan yang dikatakannya. Apa yang dipikirkan orang itu juga yang akan diperbuatnya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa manusia hidup karena apa yang dia pikirkan. Karena itu berpikir positif adalah hal yang harus kita lakukan dan perlu, penting, dan mutlak untuk kita perbuat. Nah, dasar dari kita yang sharingkan saat ini adalah karena kita prihatin, ya, karena pengaruh sosial, pengaruh media sosial juga, pengaruh politik, pengaruh sekterian, pengaruh agama yang salah, ya agama yang salah nih ya, saya ceritakan bahwa kita prihatin bahwa orang yang berpendidikan tinggi, yang punya ilmu agama tinggi, yang punya ilmu rohani yang tinggi, ya kan, orang bahkan yang berpikirnya logis ternyata punya pikiran yang sangat negatif dan negatif. Ya. Ciri-ciri orang yang berpikiran negatif, ya dia selalu menganggap sesuatu itu negatif. Nah, dia tidak pernah menganggap sesuatu itu positif. Ya, ini yang akhirnya membuat dia sakit jiwa, dan itu di dalam hati dia itu, sehingga hidupnya juga tidak menjadi baik. Dia selalu menyalahkan orang lain. Orang yang berpikiran negatif itu pasti menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi, ya kan? Pasti menyalahkan orang lain. Bahkan sesuatu yang buruk pun terjadi di dalam hidup dia atau di hidup orang lain, dia pasti menyalahkan orang lain. Nah, bagi orang yang berpikiran negatif, pasti dia tidak akan menemukan jalan untuk dia berpikiran sehat. Dia tidak akan menemukan jalan bagaimana dia bisa melihat sesuatu itu peluang. Jadi kerugian dari berpikiran negatif adalah semuanya itu adalah bencana, bukan peluang, ya. Tetapi ketika orang berpikiran positif, maka ada banyak peluang, ya. Saya bertemu dengan teman, apapun bisa dijadikan peluang, apapun yang bisa dijadikan uang, ya. Ya, bahkan ya saking positifnya apapun dia bisa buat untuk dijadikan bisnis. Lihat sesuatu, lihat sampah, lihat kotoran, lihat pohon di jalan, lihat apapun yang dibuang orang, dia bisa berpikiran positif, dan dia tidak pernah menghina orang, dia tidak pernah mempermasalahkan kesalahan orang, karena dia berpikir bahwa dia selalu positif dan hidup itu adalah maju ke depan, bukan ke belakang. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, apa yang membuat orang berpikiran positif atau negatif? Nah, yang pertama adalah pengaruh keluarga. Ya, dari keluarga lah pikiran sejak kecil manusia dibentuk. Apakah dia akan menjadi berpikiran positif atau negatif? Jadi keluarga itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah sosial, yaitu di luar keluarga. Ya. Di luar keluarga inti, sosial, lingkungan, segala macamnya itu sangat mempengaruhi. Ya. Terus kebudayaan, terus keadaan suasana ekonomi, politik, psikologi, itu sangat mempengaruhi. Jadi untuk orang berpikiran negatif atau positif itu punya dasarnya adalah dari keluarga, terus kehidupan sosial dan keadaan lingkungan sosial. Nah, kadang-kadang banyak orang berpikiran negatif saat ini karena media sosial, karena pengaruh politik, karena pengaruh agama yang nggak benar, gitu kan. Nah, itu hanya pemicu, trigger. Jadi dia memang sudah punya bawaan yang negatif sejak kecil, bawaan yang negatif sejak di keluarga. Kita bisa ceknya itu dari keluarganya, bisa dicek dari psikologi keluarganya. Jadi orang yang berpikiran negatif tidak bisa melihat jalan yang lurus dan benar, yang terang. Dia selalu berpikirannya selalu
negatif, selalu salah, ya, itu adalah orang yang negatif. Dan saya prihatin dengan banyak teman-teman di grup WA dengan yang termakan oleh isu-isu politik yang akhirnya menyebarkan hoax, padahal agamanya lumayan gitu. Itu memprihatinkan sekali. Saya tidak tahu apakah mereka ini akan masuk surga atau neraka karena ilmu agamanya baik, ayat-ayatnya baik yang dia pahami, ya kan, bahkan luar biasa sekali kalau dia disuruh khotbah, tetapi pikirannya selalu negatif, ya, kepada siapa saja selalu negatif. BBM naik dia jadi negatifnya kemana-mana, cabai naik jadi negatifnya kemana-mana. Jadi hal yang lucu gitu, hal yang seharusnya itu tidak terjadi bagi orang yang beriman. Nah, jangan-jangan memang mereka ini orang-orang yang sangat tidak beriman, tetapi orang yang memang orang yang selalu menganggap dunia ini salah, dia sendiri yang benar. Jadi kenapa saya bisa bilang begini? Karena begini, segala sesuatu di dunia ini terjadi itu karena Allah izinkan. Sehelai rambut kita jatuh karena Allah izinkan. Jadi hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kalau tidak Allah izinkan. Nah, bagaimana kita menyikapinya itulah yang menunjukkan siapa kita. Bagaimana kita menyikapinya itu menunjukkan bahwa kita itu siapa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itulah kita. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, karena keadaan yang negatif tadi dari keluarga, dari suasana sosial, kebudayaan, ekonomi, psikologi, lingkungan dan sekitarnya itu kan merusak pikiran, ya. Sesuatu yang banyak masuk yang negatif, maka hasilnya negatif. Sesuatu yang banyak masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, itu hasilnya akan negatif. Ketika hati kita lemah, maka hati kita tidak dapat membedakan mana yang racun, mana yang bukan racun. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi penting untuk menjaga pikiran, penting untuk menjaga mata, penting untuk menjaga telinga supaya hidup kita itu tetap positif dan kita menjadi sembuh. Dan orang yang berpikiran negatif pasti sakit jiwanya. Dan bukan cuma sakit jiwanya, pasti dia mengalami sakit secara fisik juga. Akan ada banyak penyakit fisik yang dia alami, yang dia derita. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita harus belajar kepada beberapa orang dalam sejarah seperti Yusuf, seperti Daud, Musa, ataupun Ibrahim, ya. Yusuf, ya, dia tetap berpikiran positif ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika dimasukkan ke dalam sumur, ketika dijual ke Mesir, ketika difitnah untuk diperkosa, ketika dipenjara, dia tetap berpikiran positif dan dia selalu melewatinya dengan nyaman, ya. Bahkan ketika dia harus memerintah bersama dengan Firaun itu seorang yang kafir yang tidak mengenal Allah, dia tetap berpikiran positif dan dia tetap bekerja dengan baik, ya kan. Itu jauh sekali dari bangsa kita saat ini yang tidak mungkin menerima seperti itu. Jadi ada kisah bagaimana Prabowo akhirnya menjadi menteri Jokowi, wah, semua orang pada menghina. Semuanya jadi berpikiran negatif, ya. Bagaimana Yusuf rela untuk memerintah bersama Firaun, itu satu hal yang tidak dipelajari oleh agama kita. Guru agama kita tidak mengajarkan kebaikan. Saya sedih sekali. Kasihan sekali, ya. Kita ditipu dan dibodoh-bodohi oleh para guru agama, ya kan? Sehingga tidak mengajarkan bahwa berpikiran positif, bahwa segala sesuatu itu untuk ketika Allah izinkan, maka sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, bagaimana Daud, ya. Daud sejak kecil sudah dilantik menjadi raja, tetapi dia dianiaya, dia dikejar-kejar, mau dibunuh segala macam. Dia tetap berpikiran positif, dia tetap menghormati raja, ya. Dia punya kesempatan untuk membunuh raja, tapi dia tidak lakukan, ya. Bahkan dia ketika dia menjadi raja, dia menikahi anak raja, ya kan. Istrinya Daud itu adalah anak raja sebelumnya. Nah, selalu berpikiran positif, selalu berpikiran sehat, selalu hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Ketika Daud bisa saja membunuh raja, Daud bisa saja memberontak, Daud bisa saja mengkudeta, tetapi Daud tidak lakukan karena dia punya pikiran yang positif dan dia menghargai bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Walaupun sejak kecil dia sudah dilantik menjadi raja, setelah dia umur dewasa dia baru benar-benar menjadi raja, dan tetapi dia menjalaninya dengan baik. Demikian juga Musa. 7 kali Musa harus menghadap Firaun, udah capek bolak-balik, ya. Selalu diperintah Tuhan, terjadi
Firaunnya tidak bertobat-tobat juga, ya kan? Tapi dia berpikiran positif. Jadi berharap besok kali Firaunnya bertobat, besok lagi kali Firaunnya bertobat, besok lagi. Dan selama 7 kali itu sangat membosankan. Tetapi Musa selalu berpikiran positif kepada Firaun dan dia berharap Firaun bertobat. Ya, makanya kan ada firman, berapa kali kita harus mengampuni orang dan berharap orang itu bisa diampuni adalah 7 kali 70 kali. 490 kali dalam satu hari, itu kan luar biasa. Jadi orang yang berpikiran positif akan mengampuni orang. Orang yang berpikiran positif akan mengasihi dan menyayangi sesama. Ketika itu dilakukan, maka hidupnya akan benar dan baik dan jiwanya sehat. Ya. Jadi ketika kita berpikiran positif atau negatif, kan sebenarnya otak kita dilatih. Ya. Otak kita belajar mengatasi segala sesuatu, ya. Jadi otak kita bisa dicuci dengan sesuatu yang baik atau otak kita bisa dicuci dengan sesuatu yang negatif, dan itu jangan sampai terjadi kalau hal-hal yang negatif yang menguasai hidup kita. Nah, ketika kita punya pikiran yang positif, maka kita hidup berkualitas. Kita hidup menghasilkan sesuatu, kita hidup berbuah, menghasilkan kebaikan, berguna bagi orang, ya. Saya melihat beberapa teman di grup PA, di grup Facebook segala macam yang pikirannya selalu negatif, menganggap pemerintahan itu negatif, menganggap politik negatif, tidak menghasilkan apa-apa selain menghasilkan kehebohan sana sini, selain menghasilkan viral-viral, selain menghasilkan kebencian-kebencian. Nah, saya nggak ngerti kenapa. Apakah agama mereka yang mereka anut, ya kan? Ataukah guru-guru agama mereka yang mengajarkan sesuatu itu yang membrainwashing, ya, mencuci otak mereka. Karena ada satu partai politik yang memang mencuci otak setiap pengikutnya di Indonesia, ya. Ada satu partai politik dan saya tahu, dan saya sangat tidak suka dengan partai politik ini. Dulu saya mendukungnya, tetapi saya tahu ketika mereka mencuci otak bahwa kesalahan itu jadi kebenaran, ya ini suatu hal yang tidak fair dan itu sayang sekali. Dan mereka menggunakan agama untuk mencuci otak orang. Ini ya sama ya seperti contoh NII, seperti ISIS, ya kan? Ya itu udah ketahuan lah radikal. Tetapi ini partai politik, ya, yang beraliran Wahabi, gitu kan? Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita tidak bisa sebenarnya ketika kita positif saja, kita tidak bisa dicuci otak kita untuk sesuatu hal yang negatif, ya. Ya, menganggap sesuatu yang salah itu wajar, menganggap orang yang salah itu kita bela, itu suatu hal yang kebodohan, ya. Itu karena kita terlalu banyak hal yang negatif, ya. Ketika orang negatif, dia tidak punya tujuan hidupnya apa, dia tidak mengenal Allah, sekalipun dia beragama, sekalipun mungkin dia sudah ibaratnya hatam berkali-kali di dalam hidupnya membaca kitab suci, itu adalah nonsen, itu adalah omong kosong. Dia beragama, sekalipun dia ritualnya doa, puasa segala macam yang dia lakukan, itu adalah omong kosong, ya. Itu adalah kebohongan dan kebodohannya buat diri sendiri, ya, bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Allah dan dia sebenarnya tidak beriman. Dia beragama, oke, ya. Ketika orang yang berpikiran tetap negatif, ya, beberapa petinggi, ya, ulama-ulama di Indonesia berpikirannya negatif banyak, dan saya bertanya, mereka beriman apa enggak sih sebenarnya? Mereka percaya kepada Allah apa enggak sih? Kepada qada dan qadar, bahwa segala sesuatu itu terjadi kalau Allah izinkan, tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Ketika orang percaya kepada Allah tetapi tidak percaya kepada qada dan qadar, sama aja orang itu menghina Allah, mengkhianati Allah, karena dasarnya adalah kemunafikan. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi bagaimana kita bisa berpikiran positif, ya, berpikiran benar, ya, karena kita memahami tujuan hidup kita. Ketika tahu tujuan hidup kita, bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah, maka kita punya dasar untuk berpikiran positif, ya. Jadi coba kita ingat-ingat kembali segala pencobaan, penderitaan segala macam, katanya di balik kesusahan selalu ada kemudahan, ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu artinya orang yang berpikiran positif. Coba kalau orang berpikiran negatif, di balik kesusahan pasti ada konspirasi, kan gitu. Jadi dasar orang yang berpikiran positif sama berpikiran negatif sungguh jauh berbeda. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik bencana pasti ada hikmahnya.
Di balik kecelakaan pasti ada niat baik Allah. Di balik segala sesuatu yang Allah izinkan dalam hidup kita pasti punya maksud baik. Nah, itu adalah orang yang berpikiran positif. Coba orang yang berpikiran negatif, apapun yang terjadi, ya, hal yang baik sekalipun yang terjadi selalu dianggapnya negatif, ya kan? Sesuatu dianggapnya sesuatu salah, gitu kan? Jadi banyak hal yang dipengaruhi di negeri ini, dan sayangnya manusia-manusia di negeri ini itu tidak memiliki kecerdasan spiritual. Agama hanya sebagai topeng, agama hanya sebagai jubah saja, dalamnya tidak, ya kan? Dalamnya tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga akhirnya manusia menghambakan dirinya kepada roh-roh dunia ini yang lemah. Manusia menghambakan dirinya kepada syahwat, hawa nafsu. Manusia menghambakan dirinya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipertuan, ya kan? Kepada sesuatu yang salah dan jahat. Nah, karena apa? Karena tadi pikirannya menjadi negatif. Ya, pikiran yang negatif itu dipengaruhi tadi oleh lingkungan, keluarga, segala macamnya, dan itu tidak bisa dirubah kalau tidak diberikan kesadaran. Nah, materi kali ini saya sampaikan kepada kita semua supaya kita memiliki kesadaran, supaya kita bisa hidup secara pikiran yang positif. Anda mau sehat atau mau sakit? Nah, semua orang mau sehat. Nah, kalau mau sehat, coba kita berpikiran positif. Anda mau berhasil atau mau gagal? Kalau Anda mau berhasil, maka harus berpikiran positif. Ya. Mau sukses atau tidak? Kalau mau sukses harus berpikiran positif. Orang yang banyak ngomong, orang yang banyak berpikiran negatif, kita bisa cek kok hidupnya. Bisa dibuktikan. Ya, silakan cek tetangga, teman kita, grup WA kita, teman Facebook kita, lihat. Orang yang selalu berpikiran negatif, apa sih yang dia buat? Apa sih yang bisa dihasilkan? Bagi dirinya sendirilah, bagi keluarganya. Ya kan? Jangan harap bagi orang lain, bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya saja dia tidak akan mampu melakukannya. Karena apa? Karena sesuatu yang rusak. Ya, pikiran yang negatif itu kan merusak jiwa. Sesuatu yang rusak kan tidak bisa berfungsi. Mobil yang rusak, HP yang rusak, kipas angin yang rusak, ya sepeda yang rusak memang bisa berfungsi dengan baik? Tidak. Nah, ketika orang berpikiran negatif, hatinya rusak, pikirannya rusak. Nah, ketika itu rusak, tidak bisa digunakan sebenarnya dengan baik. Ya bisa berfungsi. Ya, motor yang rusak ya bisa didorong, bisa dipakai, tapi tidak berfungsi dengan baik. Ya, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa mari kita berpikir untuk selalu positif, supaya kita menemukan jalan, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita dimudahkan di dalam segala hal, ya, di dalam segala perkara, apapun yang kita usahakan itu berhasil. Ya, orang yang berpikiran positif, apapun yang diusahakannya berhasil, apapun yang dikerjakannya berhasil, ya, dari kehidupan pribadinya, rumah tangganya, sampai kepada kehidupan dia bermasyarakat, itu pasti berhasil. Tetapi orang yang berpikiran negatif, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam hidup orang lain, pasti dia anggap ajab, pasti dianggap sesuatu yang salah, pasti dianggap sesuatu yang negatif, ya. Cuma masalahnya dia tidak mau saja berkata bahwa Allah lah yang jahat, gitu kan. Tidak berani berkata begitu, tetapi dari perkataan dia, dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia pikirkan, sebenarnya dia telah menentang Allah, ya. Karena itu kita harus belajar kepada Yusuf yang tidak pernah berkata negatif tentang Allah. Kita belajar pada Daud, tidak pernah berkata negatif tentang Allah dan tentang raja yang hendak membunuh dia, atau Musa yang berkata negatif kepada Firaun atau kepada Allah. Karena dia taat, dia tunduk. Nah, orang yang berpikiran negatif adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah. Dalam pengertian bahwa dia sebenarnya tidak punya iman. Tidak punya apa-apa di dalam, kosong. Segala sesuatu yang dia pelajarinya ada kosong. Jadi, ya saya bisa berani bilang begini karena saya kecewa gitu dengan teman-teman yang pendidikannya S1, S2, S3 ya nonsen. Apalagi yang pendidikan agamanya yang tinggi, ya nonsen semuanya. Karena ketika dia selalu berpikiran negatif, ya hidupnya juga menjadi negatif. Dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Dan dia menghasilkan pemberontakan di dalam dirinya, dan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Yuk kita belajar untuk berpikiran positif. Yuk kita belajar untuk hidup baik. Yuk kita belajar untuk hidup sehat, supaya kita sehat. Ya, kalau kita berpikiran negatif, coba cek
tubuh kita, cek hati kita, cek jalan hidup kita. Benarkah? Sehatkah? Ya, cek teman-teman kita, ya kan? Bagaimana pendapat mereka tentang kita? Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama, kita renungkan. Yuk kita belajar untuk membuang segala pikiran yang negatif, walaupun lama, walaupun susah, walaupun sulit, tetapi gimana secangkir kopi bisa menjadi air jernih adalah dengan kita menuang air jernih itu sebanyak-banyaknya. Perlahan-lahan nanti kopinya juga akan terbuang, dan nanti gelas yang tadinya terisi kopi yang hitam lama-lama akan menjadi jernih. Demikianlah kita akan mengusir pikiran negatif, tidak bisa sekaligus, tetapi memang harus dengan setahap demi setahap. Bagaimana yang buruk itu bisa hilang? Yaitu dengan memasukkan sebanyak mungkin kebaikan ke dalam diri kita, sehingga kebaikan itu semakin besar dan semakin besar, maka otomatis kejahatan dan keburukan itu akan hilang dengan sendirinya. Selamat malam ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.